Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, berikut adalah kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan kemusnahannya jelang kiamat. Kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan kemusnahannya jelang kiamat. Ya'juj dan Ma'juj ketika berhasil menghancurkan tembok Dzulqarnain, mereka turun dari pegunungan dengan sangat cepat dan membuat kerusakan di muka bumi jelang hari kiamat. Kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman merupakan satu dari 10 tanda kiamat besar yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dua suku bangsa perusak ini kelak muncul jelang kiamat dan mereka dibinasakan oleh Allah setelah dibunuhnya Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj adalah golongan manusia keturunan Yazid bin Nuh alaihi salam, nenek moyang bangsa Turuk. Mereka tidak akan mati kecuali melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Ada satu kisah yang menarik diceritakan dalam kitab Syarah Sulam At-Taufiq Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Dikisahkan Rasulullah SAW pernah berpapasan dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Ya'juj dan Ma'juj karena saking banyaknya dan kuatnya mereka. Mereka memakan rumput, pohon, kayu bakar, dan manusia. Meski demikian, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memasuki 3 kota suci, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Muqaddas. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, "Apakah Ya'juj dan Ma'juj menerima dakwahmu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku berpapasan dengan mereka di malam Lailatul Isra. Aku memanggil mereka tetapi mereka tidak menjawab." Untuk diketahui, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai seorang Rasul ketika beliau menerima wahyu surat Al-Alaq pada hari Senin tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Saat itu beliau berusia 41 tahun. Riwayat lain usianya 40 tahun. Beliau Rasulullah SAW menerima wahyu terakhir berupa surat Al-Ma'idah ayat 3 pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah. Jarak waktu antara turunnya wahyu pertama dan terakhir adalah 22 tahun, 22 bulan lebih 22 hari. Demikian disebutkan di dalam kitab Tarikh At-Tasyrik Al-Islami. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menyebutkan sekilas ciri-ciri fisik kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan apabila janji yang benar, yaitu hari berbangkit, telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 97. Pada ayat ini ditegaskan bahwa pada waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di waktu telah dekatnya saat kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan dan hisab. Ketika tembok Ya'juj dan Ma'juj dibuka, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Terbelalaklah mata kaum kafir karena terkejut, seraya berteriak dengan nada penyesalan, "Aduhai celakalah kami benar-benar lalai tentang kedatangan hari kebangkitan sehingga kami tidak mempersiapkan diri. Bahkan kami ini adalah orang-orang zalim karena telah diberi peringatan tetapi kami mendustakannya." Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah SAW, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, "La ilaha illallah."
Celaka bangsa Arab dari kejahanaman malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka bagian dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan baginda Nabi menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari yang sebelahnya, yaitu jari telunjuk yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulan. Saya Zainab binti Jahaz lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa? Sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh." Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, sebelum dibinasakan Allah, kaum Ya'juj keluar setelah berhasil menghancurkan tembok besi yang dibangun Raja Dzulqarnain. Mengenai kapan waktu keluarnya, hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam riwayat disebutkan ketika berhasil menghancurkan tembok Dzulqarnain, mereka turun dari gunung-gunung dengan sangat cepat dan membuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj ini mendatangi Danau Tabriyah atau Danau Tiberias di Palestina, dan mereka meminum danau itu sampai airnya habis karena banyaknya populasi mereka. Orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dulu di sini masih ada airnya." Dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, di dalamnya disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Allah memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjauhkan kaum mukminin ke Gunung Thur. Kemudian Allah membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu malam berkat doa Nabi Isa bin Maryam. Sahabat Ashabus Sa'ir rahmati Allah, berikut kisahnya diriwayatkan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, yang artinya ketika Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun dapat mengalahkannya, maka kumpulkanlah hamba-hambaku ke Gunung Thur." Kemudian Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari setiap tempat yang maka kelompok pertama dari mereka melewati Danau Tabariyah. Mereka meminum airnya, lalu orang yang di belakangnya dari mereka berkata, "Di danau ini dulu pernah ada airnya." Nabiullah Isa dan para sahabatnya dikepung, sehingga pada hari itu kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar milik salah seorang dari kalian. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat berdoa kepada Allah, lalu Allah mengulat-ulat pada leher-leher mereka atau leher Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya mereka semua mati bagaikan satu jiwa yang mati. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam dan para sahabatnya turun dari gunung ke bumi, dan ternyata mereka tidak mendapati satu jengkal pun di bumi kecuali penuh dengan bau busuk dan bangkai mereka. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, selanjutnya Nabi Isa alaihissalam dengan para sahabatnya berdoa kepada Allah, maka Allah mengutus sekelompok burung yang lehernya bagaikan leher unta. Lalu burung tersebut mengambil dan melemparkan bangkai-bangkai itu kemana saja sesuai dengan kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim. Kisah lain diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat hingga beliau bersabda, maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu Isa menyebutkan terbunuhnya Dajjal, kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat dari setiap tempat yang tinggi. Mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya.
tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, yaitu para sahabat-sahabat Aisyah, meminta pertolongan kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Sahabat Ashabus Sa'ir yang dirahmati Allah, selanjutnya bumi dibau karena bangkai mereka. Kemudian mereka, yaitu para sahabat Nabi Isa alaihissalam, memohon kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dari langit yang membawa melemparkannya jasad-jasad mereka ke lautan. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian sekelumit kisah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dan kemusnahannya jelang hari kiamat. Semoga kisah ini menambah keimanan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.